Oke, pada soal yang pertama, diketahui persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3. Karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X adalah, pertama-tama rumus refleksinya, titik A X min Y direfleksikan Y sama dengan min X, maka A aksennya min Y, min X. Berikutnya, A X, Y direfleksikan dengan Y sama dengan X, maka A aksennya Y, X. Karena kita substitusikan, kita rubah min Y menjadi X, min X menjadi Y. Pertama-tama, Y sama dengan 2X min 3, kita refleksikan dengan Y sama dengan min X. Setelah itu, min X sama dengan, karena di sini 2, X-nya kita rubah menjadi min Y, min X. Di sini berarti min X sama dengan min 2Y, min 3. Setelah itu, min X sama dengan min 2Y dikurangi 3, kita refleksikan dengan Y sama dengan X. Setelah itu, di sini min Y sama dengan min 2X min 3. Setelah itu, kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1, yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Berikutnya adalah hasilnya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Diketahui sebuah garis 3X plus 2Y sama dengan 6 ditranslasikan dengan matriksnya 3 dan min 4. Dilanjutkan, dilatasi dengan pusat D dan faktor 2. Hasil transformasinya adalah, pertama-tama kita menggunakan rumus translasi, yaitu X min Y, kita translasi matriksnya kita ganti dengan lambang T, yaitu 3 dan min 4. Setelah itu menghasilkan bayangan X aksen dan Y aksen. Setelah itu X aksen sama dengan X plus 3 dan Y aksennya adalah Y plus min 4 sama dengan Y min 4. Setelah itu kita lanjut di rumus dilatasi, yaitu X aksen dan Y aksen. Dilatasi dengan pusatnya, yaitu 0. Setelah itu kita faktor skalanya adalah lambang K, yaitu 2. Sudah diketahui K sama dengan 2. Setelah itu di sini X double aksen dan Y double aksen. Setelah itu kita lanjut, X double aksen sama dengan 2X plus 3. Kita kalikan, klik lagi, yaitu hasilnya 2X plus 6. Lanjut ke Y double aksen, yaitu sama dengan 2Y min 4. Kita kalikan juga, hasilnya 2Y min 8. Setelah itu X double aksen sama dengan 2X plus 6. X double aksen kita pindah ruas, jangan lupa berubah, yaitu menjadi min 6 sama dengan 2X. Setelah itu X double aksen min 6 kita bagi dengan 2 sama dengan X. Lanjut ke Y double aksen, yaitu Y double aksen sama dengan 2Y min 8. Y double aksen jangan lupa kita pindah ruas menjadi plus 8 sama dengan 2Y, yaitu Y double aksen plus 8 dibagi 2 sama dengan Y. Lanjut 3 X double aksen min 6 kita bagi dengan 2 plus 2 Y double aksen plus 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Setelah itu di sini 3 per 2 X double aksen min 9. Kita tambah dengan Y double aksen plus 8 sama dengan 6. Setelah itu 3 per 2 X double aksen plus Y double aksen sama dengan 6 plus 9. Kita pindah ke ruas kanan semua, berubah menjadi 6 menjadi min 6, min 8. Setelah itu, agar hasilnya tidak menjadi pecahan, kita kalikan semuanya dengan kali 2, yaitu 3 per 2X plus Y sama dengan 7. Kita kalikan dengan 2, yaitu menghasilkan 3X plus 2Y sama dengan 14. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min X plus 3 yang ditransformasikan oleh matriks 0, min 1, 1, dan 0. Dilanjutkan oleh matriks min 1, 0, 0, dan 1. Yaitu kita umpamakan dengan X aksen, Y aksen sama dengan A,
B, C, dan D. Kalikan dengan X dan Y. Pertama-tama kita X aksen, Y aksen dengan matriks pertama, yaitu 0, min 1, 1, dan 0. Kita kalikan dengan X dan Y. X aksen, Y aksen sama dengan min Y dan X. Kita memperoleh Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen. Sini yaitu min X aksen sama dengan Y aksen kuadrat min Y aksen plus 3. Setelah itu, yang kedua kita ganti lambangnya menjadi X double aksen dan Y double aksen. Yang kedua di sini adalah min 1, 0, 0, dan 1. Kita kalikan juga dengan X aksen dengan Y aksen. Kita ketahui hasilnya X double aksen dan Y double aksen sama dengan min X aksen dan Y aksen. Kita peroleh X aksen sama dengan min X double aksen dan Y aksen sama dengan Y double aksen, yaitu X double aksen sama dengan Y double aksen kuadrat min Y double aksen plus 3, yaitu X sama dengan Y kuadrat min Y plus 3. Berikut hasilnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui garis G dengan persamaan Y sama dengan 3X plus 2. Bayangan garis G oleh pencerminan terhadap sumbu X dilanjut rotasi terhadap O sebesar Pi per 2 radian adalah, pertama-tama kita gali refleksi sumbu X, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, itu dikali dengan X dan Y. X aksen, Y aksen sama dengan X kali min Y. Kita peroleh X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Kita hasilkan min Y aksen sama dengan 3X aksen plus 2. Kita umpamakan Pi per 2 adalah 180 derajat dibagi 2, hasilnya adalah 90 derajat. Kita sudah menemukan, dilanjut untuk rotasi terhadap O, yaitu 0,0 dengan sudut theta, yaitu X aksen, Y aksen adalah cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Kita kalikan dengan X dan Y. Kita X double aksen, Y double aksen sama dengan cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kita kalikan dengan X aksen dan Y aksen. Lanjut, X double aksen, Y double aksen kan 0, min 1, 1, dan 0. Kita kalikan dengan X aksen dan Y aksen. Setelah itu kita lanjutkan dengan X double aksen, Y double aksen sama dengan min Y aksen dan X aksen, menghasilkan Y aksen sama dengan min X double aksen dan X aksen sama dengan Y double aksen, yaitu X double aksen sama dengan 3Y double aksen plus 2, yaitu 3Y double aksen min X double aksen plus 2. Hasilnya yaitu 3Y min X plus 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui transformasi A plus 1, 1, dan min 2 yang dilanjutkan dengan transformasi 2, 1, min 1, dan 3 terhadap titik A 2,3 dan B 4,1 menghasilkan bayangan A aksen 22, min 1 dan B aksen 24, min 17 oleh komposisi transformasi yang sama. Bayangan titik C adalah C aksen 70,35. Koordinat titik C nya adalah, kita masuk ke rumus, yaitu titik A, X, Y transformasi dengan yang pertama dengan T1, yaitu ini, dilanjut dengan transformasi yang kedua, yaitu dengan T2, yaitu dengan yang ini. Setelah itu lanjut kita masukkan angkanya, yaitu titik A nya adalah 2, min 1 sama dengan T2, T1, kita kalikan dengan 2 dan 3. Setelah itu 22 min 1 teman-teman, 2, 1, min 1, dan 3.
Setelah itu yang T1 nya adalah A plus 1, 1 dan min 2. Kita kalikan dengan 2 dan 3. Setelah itu kita kalikan 2A plus 1 kali 1 min 1 dikali A plus min 3 kali 1. Dilanjut 2A plus 1 ditambah 1 kali min 2 min 1 A plus 1 ditambah min 3 dikali min 2. Jangan lupa kita kalikan dengan 2 dan 3, menghasilkan 22 min 1 sama dengan 2A plus 1 min A min 3 2A min A plus 5. Jangan lupa 2 kali. Lanjutkan, yaitu 22 min 1 sama dengan 2A plus 1 dikali dengan 2. Lanjutkan, ditambah 2A kali 3. Di sini bawahnya min A min 3 dikali 2 ditambah dengan min A plus 5 dikali 3, yaitu 22 min 1 sama dengan 10A plus 2 min 5A plus 9. Itu 22 sama dengan 10A plus 2 min 5A plus 9 sama dengan min 10 plus 9. Di sini kita ketahui sudah A-nya adalah 2 dan di sini hasilnya min 1. Kita lanjut. Di sini 22 min 1 sama seperti ini dan dilanjutkan 2A plus 1 min A min 3 2A min A plus 5 dikali dengan 2 dan 3. Setelah itu T2 nya dikali dengan T1, yaitu 2 kali 2 plus 1 min 2 min 3 2 kali 2 min 2 kali tambah 5 sama dengan 5, 4 min 5 dan 3. Setelah itu kita lanjut, XC aksen dan YC aksen sama dengan T2 dikali T1, yaitu XC dan YC. Sini sudah diketahui 70 dan 35 sama dengan 5, 4 min 5 dan 3. Nah itu kalikan dengan XC dan YC, 70 per 35 menghasilkan 5XC plus 4YC min 5XC plus 3YC. Jika sudah dapat, kita lanjutkan, yaitu sini jangan lupa kita tulis 5XC plus 4YC sama dengan 70 dan min 5XC plus 3YC sama dengan 35. Jangan lupa untuk kita tambah, menghasilkan 7YC sama dengan 105. YC sama dengan 105 dibagi 7 hasilnya 15. Dilanjutkan 5XC plus 4 dikali 15 sama dengan 70, yaitu 5XC sama dengan 10, yaitu XC sama dengan 2, C berarti 2,15. Berikut hasilnya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Diketahui persamaan bayangan garis Y sama dengan 5x min 3. Karena rotasi dengan pusat O 0,0 bersudut min 90 derajat adalah, ingat, pusat O adalah 0,0 min 90 derajat, yaitu X dan Y kita pindah, yaitu Y min X, yaitu X aksen sama dengan Y, yaitu Y sama dengan X aksen. Selanjutnya Y aksen sama dengan min X sama dengan X sama dengan min Y aksen, sehingga Y sama dengan 5X min 3, yaitu X aksen sama dengan 5 min Y aksen min 3. X aksen sama dengan min 5 Y aksen min 3. Bayangan garisnya adalah X sama dengan min 5 Y min 3 beda ruas X plus 5 Y plus 3 sama dengan 0.
Berikut hasilnya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Diketahui bayangan garis 3x min y plus 2 sama dengan 0. Apabila direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0. Pertama-tama, kita tulis x, y yang direfleksikan dengan my sama dengan x. Setelah itu, x aksen, y aksen, dilanjut dengan rotasi O, yaitu 90 derajat. Setelah itu, x double aksen dan y double aksen. X aksen sama dengan y dan y aksen sama dengan x. X double aksen sama dengan min y aksen sama dengan min x. X sama dengan min x double aksen. Yang selanjutnya, y double aksen sama dengan x aksen sama dengan y, yaitu y sama dengan y double aksen. Setelah itu, kita masukkan 3x min y plus 2 sama dengan 0, yaitu 3 min x double aksen min y double aksen plus 2 sama dengan 0, yaitu min 3x double aksen min y double aksen plus 2 sama dengan 0. Maka kita kalikan semuanya dengan min 1. Yang mendapatkan hasil 3x double aksen plus y aksen min 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 3x plus y min 2 sama dengan 0. Berikut hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui bayangan kurva y sama dengan x kuadrat min 1 oleh dilatasi pusat O dengan faktor skala 2. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu y-nya adalah, sudah diketahui skalanya 2. Maka kita cari T1 sama dengan 2002. Dan transformasi keduanya adalah pencerminan terhadap sumbu y, yaitu T2 min 1, 0, 0, dan 1. Maka x aksen y aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali xy. Maka x aksen y aksen sama dengan T2 nya min 1, 0, 0, 1. Lanjut 2002. Jangan lupa dikali xy. Maka hasilnya adalah min 2002 kali xy min 2x dan 2y. Diperoleh x-nya adalah 1/min 1/2 x aksen dan y-nya adalah 1/2 y aksen. Setelah itu, substitusi kebersamaan bendanya, yaitu benda dibagi y sama dengan x kuadrat min 1. Bayangan sama dengan 1/2 y aksen sama dengan min 1/2 x aksen kuadrat min 1. Hasilnya yaitu 1/2 y sama dengan 1/4 x kuadrat min 1. Hasilnya yaitu beda ruas y sama dengan 1/2 x kuadrat per min 2. Berikut hasilnya. Ke soal yang nomor 9. Diketahui persamaan bayangan garis 3x plus 5y min 7 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1, 1, min 1, 2. Dilanjut dengan 3, 2, 2, 1 adalah, pertama-tama kita mencari M1-nya, yaitu ini 1, 1, min 1, dan 2. Dilanjut M2-nya adalah ini 3, 2, 2, dan 1. Untuk transformasi berurutan adalah perkara matriks dalam urutan terbalik dari penerapan, yaitu M sama dengan M2 dikali dengan M1. Berarti sama dengan M sama dengan 3, 2, 2, 1 dikali dengan 1, 1, min 1, dan 2. Dan maka hasilnya adalah 3 kali 1 ditambah 2 kali min 1. Selanjutnya 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1. Di sini 3 kali min 1 ditambah 2 kali 2. Dilanjut 2 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Kita tutup, kita hitung hasilnya. 3 dikurang 2, 2 dikurang 1, min 3 ditambah 4, dan min 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 1, 1, 1, dan 0. Setelah itu kita hubungkan antara koordinat bayangan
X aksen dengan Y aksen dan koordinat awal X dan Y diberikan oleh X aksen, Y aksen sama dengan M X Y, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1110 X Y. Maka X aksen, Y aksen sama dengan X plus Y X. Ditemukan X aksen sama dengan X plus Y aksen sama dengan X. Dari persamaan kedua kita dapatkan X sama dengan Y aksen disubstitusikan ke X sama dengan Y aksen. Setelah itu dari persamaan garis awal kita masukkan, yaitu 3X plus 5Y min 7 sama dengan 0, yaitu 3Y aksen ditambah 5X aksen min Y aksen dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti di sini 3Y aksen ditambah 5X aksen min 5Y aksen min 7 sama dengan 0. Berarti 5X aksen min 2Y aksen min 7 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 5X min 2Y min 7 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui T1 adalah transformasi rotasi dengan pusat O dan sudut putar 90 derajat. T2 adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bila koordinat peta titik A oleh transformasi T1 T2 adalah A8, min 6, maka koordinat titik A adalah pertama-tama transformasi T1 adalah rotasi 90 derajat dengan pusat O 0,0. Maka matriksnya adalah M1 sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Maka sama dengan 0, min 1, 1, dan 0. Setelah itu, transformasi T2 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka matriksnya adalah M2 sama dengan 0, min 1, min 1, dan 0. Setelah itu, T2 dilanjut T1 memiliki matriks dengan rumus M sama dengan M1 dikali M2. Dimasukkan 0, min 1, 1, dan 0. 0, min 1, min 1, sama 0. Sama dengan 0 dikali 0 ditambah min 1 kali min 1. 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1. Dilanjut 0 dikali min 1 ditambah min 1 kali 0. 1 kali min 1 ditambah 0 kali 0. Kita tutup, maka hasilnya adalah 1, 0, 0, min 1. Setelah itu hubungan antara koordinat awal dan akhir, yaitu X aksen Y aksen sama dengan M kali XY. Dimasukin 8 min 6 sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali dengan XY. Di sini 8 min 6 sama dengan 1X plus 0Y 0X plus min 1Y. Maka hasilnya adalah 8 min 6 sama dengan X min Y. Dari persamaan matriks tersebut didapatkan X sama dengan 8, min Y sama dengan min 6, yang berarti Y sama dengan 6. Titik A-nya adalah 8,6. Berikut hasilnya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 11. Diketahui garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Digeser ke kiri 4 satuan, lalu digeser ke atas 2 satuan, dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangannya adalah translasi garis 2X plus 3Y sama dengan 6 digeser ke kiri 4 satuan ke atas 2 satuan setara dengan translasi oleh vektor T sama dengan min 4 dan 2. Persamaan bayangan setelah translasi dapat ditemukan dengan substitusi X aksen sama dengan X min 4 atau X sama dengan X aksen plus 4. Setelah itu Y aksen sama dengan Y plus 2, Y sama dengan Y aksen min 2. Kebersamaan garis awal yaitu 2 X aksen ditambah 4 ditambah 3 Y aksen min 2 sama dengan 6. Lanjut 2X aksen ditambah 8 plus 3Y aksen min 6 sama dengan 6. 2X aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2 sama dengan 6. 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 4. Persamaan bayangan sementaranya adalah
2x plus 3y sama dengan 4. Lanjut ke refleksi terhadap garis y sama dengan 2. Dari sini kita dapat substitusikan x aksen sama dengan x double aksen dan y aksen sama dengan 4 min y aksen. Persamaan bayangan sementara x aksen sama dengan x double aksen dan y aksen sama dengan 4 min y double aksen. Persamaannya yaitu 2x double aksen ditambah 3 4 min y aksen sama dengan 4. 2x aksen ditambah 12 min 3y aksen sama dengan 4. 2x double aksen min 3y double aksen sama dengan, kita pindah ruas, 4 dikurangi 12. Lanjut 2x double aksen min 3y double aksen sama dengan min 8. Setelah itu 2x double aksen min 3y double aksen plus 8 sama dengan 0. Maka bayangan akhirnya adalah 2x min 3y plus 8 sama dengan 0. Berikut hasilnya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 12. Diketahui suatu titik A min 2,3 diputar searah jam sebesar 90 derajat terhadap 3, min 1 dan dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Maka jarak titik awal dengan bayangannya adalah, ingat, tentukan koordinasi bayangan setelah rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 3, min 1. Rumus rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat PQ adalah X aksen Y aksen sama dengan P plus Y min V, Q min X min P. Diketahui A-nya min 2,3, pusatnya adalah 3, min 1. Maka X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, P sama dengan 3, dan V sama dengan min 1. Setelah itu X aksen sama dengan 3 plus 3 min 1 sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Lanjut ke Y aksennya, min 1 dikurangi min 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 dikurangi min 5 sama dengan min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Maka koordinasinya adalah A aksen sama dengan 7,4. Setelah itu kita menentukan koordinasi bayangan setelah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah X aksen, Y aksen sama dengan min Y, min X. Titik refleksinya adalah A7,4. Setelah itu kita tahu X sama dengan 7, Y sama dengan 4, yaitu X aksen sama dengan min Y sama dengan min 4, Y aksen sama dengan min X sama dengan min 7. Koordinasi bayangan akhirnya adalah A double aksen min 4, min 7. Setelah itu menghitung jarak antara titik awal A min 2,3 dan bayangan akhirnya A double aksen min 4,7. Maka rumusnya adalah D sama dengan akar X 2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sudah diketahui A-nya dan A double aksennya. Tinggal kita masukkan saja sama dengan, jangan lupa diberi akar, yaitu min 4 min dikurangi 2 kuadrat ditambah min 7 min 3 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Hasilnya yaitu 4 ditambah 100, yaitu akar 104. D sama dengan 4 kali 26, D sama dengan 2 akar 26. Soal nomor 13. Diketahui bayangan garis Y sama dengan 2x plus 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan dicerminkan terhadap titik 3, min 2 akan memotong sumbu Y pada, pertama-tama kita menentukan bayangan garis Y sama dengan 2x plus 2. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menentukan koordinat X dan Y. Jadi substitusi X aksen untuk Y dan Y aksen untuk dalam persamaan garis awal dengan, yaitu X aksen sama dengan 2 Y aksen plus 2 sama dengan X aksen min 2 sama dengan 2 Y aksen. Y aksen sama dengan 1/2 X aksen min 1. Persamaan bayangan pertamanya adalah Y, kita kasih tanda Y sama dengan 1/2 X min 1. Yang kedua, menentukan bayangan garis hasil pencerminan pertama terhadap titik 3,2. Maka rumus X double aksen sama dengan 2A min X dan Y double aksen sama dengan 2B min Y. Dengan titik pusat 3, min 2 kita punya
berarti 3, min 2, A sama dengan 3, dan B nya sama dengan min 2. Maka X aksen, double aksen sama dengan 2 kali 3 min X, menjadi X sama dengan 6 min X aksen. Dan Y double aksen 2 kali min 2 min Y, menjadi Y sama dengan min Y aksen, min 4 min Y aksen. Substitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan bayangan pertama, yaitu Y sama dengan 1/2X min 1. Kita masukkan min 4 min Y double aksen sama dengan 1/2 kali 6 min X double aksen min 1. Min 4 min Y double aksen sama dengan 3 min 1/2 X double aksen min 1. Lanjut, min 4 dikurangi Y double aksen sama dengan 2 di min 1/2 X double aksen. Pindah ruas, Y min Y double aksen sama dengan 6 min 1/2 X double aksen, yaitu Y double aksen sama dengan 1/2 X double aksen min 6. Maka persamaan akhirnya adalah Y sama dengan 1/2 X min 6. Yang terakhir, tentukan titik potong bayangan akhir dengan sumbu Y. Garis memotong sumbu Y, nilai X nya adalah 0, X sama dengan 0. Maka bayangan akhirnya adalah Y sama dengan 1/2 X min 6, menjadi 1/2 kali 0 min 6, yaitu Y sama dengan min 6. Berikut hasilnya. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui segitiga ABC panjang sisi-sisinya 4, 5, dan 6. Satuan terletak pada bidang alfa. T adalah transformasi pada bidang alfa yang bersesuaian dengan matriks 1, 4, 3, 4. Luas bayangan segitiga ABC oleh transformasi T adalah, pertama-tama kita tulis dulu dari sini A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kita pertama-tama menghitung nilai S atau setengah keliling dari segitiga ABC dengan rumus S sama dengan A plus B plus C, kita bagi 2, berarti sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6, kita bagi 2, yaitu 15 dibagi 2, hasilnya 7,5. Kemudian kita menghitung luas segitiga objek awal atau awal, yaitu dengan rumus luas objek sama dengan akar S min A dengan S min B dan S min C. Lanjut, kita kasih akar 7,5, S kurangi A berarti 7,5 dikurangi 4, 7,5 dikurangi B yaitu 5, lanjut 7,5 dikurangi C yaitu 6. Lanjut, jangan lupa dikasih akar, yaitu 7,5 dikali 3,5 dikali 2,5 dan dikali 1,5. Hasilnya adalah 4.375, 98,4375, yaitu 15, hasilnya 14/5 akar 7. Setelah itu kita menghitung luas bayangan segitiganya. Sebelumnya kita tulis dulu T adalah M, matriksnya adalah 1, 4, 3, dan 4. Lanjut kita menghitung dat M. Keterangan M-nya adalah 1 dikali 4 dikali 4 kali 3 dan sama dengan 4 kurangi 12 hasilnya min 8. Lanjut kita menghitung luas bayangan segitiganya, yaitu luas bayangan sama dengan dat M kali luas objek. Nah itu min 8 dikali 15/4 akar 7, yaitu 8 dikali 15/4 akar 7, 2 dikali 15 akar 7, berarti 30 akar 7. Berikut hasil akhirnya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui garis K seperti gambar. Garis tersebut ditransformasikan dengan matriks 3, 2, 2, dan 1. Dilanjutkan dicerminkan terhadap titik asal. Maka bayangan garis K adalah, pertama-tama garis K yaitu melalui 0, 5, 0, dan 0, min 3. Pertama-tama kita mencari kemiringan, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 terbagi dengan X2 min X1, yaitu min 3 min 0 per 0 min 5, yaitu min 3 per min 5, sama-sama min, jadi di sini menjadi positif, yaitu 3/5. Garis persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1, Y min 0 sama dengan 3/5
X min 5, yaitu Y sama dengan 3 per 5 X min 3, atau 3X min 5Y min 15 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari terapan transformasi matriksnya, yaitu determinan T1 dengan rumus D sama dengan 3 kali 1 min 2 kali 2 sama dengan 3 min 4, hasilnya adalah min 1. Itu T1 min 1, 1 per min 1 dengan 1 min 2 min 2 dan 3. Itu 1 min 1, 2, 2 dan min 3. Di sini jangan lupa XY sama dengan min 1, 2, 2 dan min 3. Kita kali dengan X aksen dan Y aksen, maka mendapatkan X sama dengan min X aksen plus 2Y aksen, Y nya sama dengan 2X aksen min 3Y aksen. Substitusi X dan Y ke persamaan garis K, yaitu 3 min X aksen plus 2Y aksen min 5, 2X aksen min 3Y aksen min 15 sama dengan 0, yaitu min 3 X aksen plus 6Y aksen min 10X aksen plus 15Y aksen min 15 sama dengan 0. Kita hitung min 13X aksen plus 21Y aksen min 15 sama dengan 0, yaitu 13X aksen min 21Y aksen plus 15 sama dengan 0. Persamaan bilangan transformasi matriksnya adalah 13X min 21Y plus 15 sama dengan 0. Setelah itu kita cerminkan terhadap titik asal. Sudah diketahui di sini berarti X double aksen sama dengan min X menjadi X sama dengan min X double aksen, dan Y double aksen sama dengan min Y, Y sama dengan min Y double aksen. Substitusi X ke Y ke persamaan bayangan, yaitu 13 min X double aksen min 21 min Y double aksen plus 15 sama dengan 0, itu min 13X double aksen plus 21Y double aksen plus 15 sama dengan 0, yaitu hasil terakhirnya 13X double aksen min 21Y double aksen min 15 sama dengan 0, atau bentuk umumnya 13X min 21Y min 15 sama dengan 0. Berikut hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui titik P 4 dan 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian ditransformasikan dengan matriks A42 A plus 1, menghasilkan bayangan P 4 dan 1. Jarak bayangan titik K 7 dan 2. Oleh komposisi transformasi tersebut dengan titik P adalah, kita rubah P-nya karena sumbunya menghasilkan bayangan min X dan Y, maka P1-nya berubah menjadi min 4 dan 3. Setelah itu kita menghitung terapan transformasi matriks terhadap bayangan P, yaitu dengan matriksnya kita kali dengan P1 menghasilkan 4 dan 1. Setelah itu kita menghitung nilai A, yaitu min 4A plus 12 sama dengan 4, min 8 plus 3 A plus 1 sama dengan 1, yaitu min 4A sama dengan 4 min 12 min 4A sama dengan min 8. Berarti min 8 dibagi min 4 hasilnya adalah 2. Setelah itu kita periksa dengan persamaan yang kedua, yaitu min 8 plus 3 dikali dengan 2 plus 1 menghasilkan min 8 plus 3 dikali 3 sama dengan min 8 plus 9 sama dengan 1. Nilai A sudah benar, yaitu 2. Setelah itu kita menghitung nilai terapan transformasi pada K1, yaitu 2, 4, 2, 3. Kita kali dengan nilai K-nya, yaitu berubah menjadi min 7 dan 2. 2 kali min 7 plus 4 kali 2. 2 kali min 7 tambah 3 kali 2. Kita tutup sama dengan min 14 plus 8 min 14 plus 6 sama dengan min 6 dan min 8. Jadi bayangan K-nya adalah min 6 dan min 8. Setelah itu kita menghitung jarak antara K dan P. Sudah diketahui K-nya yaitu min 6 dan min 8, serta P-nya adalah 4,1. Kita dengan rumus D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat sama dengan 4 min 6 kuadrat plus 1 min 8 kali kuadrat, yaitu 10 kuadrat plus 9 kuadrat. 10 kali 10 100, kita tambah dengan 9 kali 9 81, akar 181. Berikut hasilnya.